martangyak kita. Damai ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha, ima na mga rajay ate-ate do pikirata, dinalang manangingon hata ni debata, asa gabi tupal hanguluan di ganong ngulutta. Di bagasan Kristus Jesus. Amen. Amen. Dihita sa luhut na damang dohod dainang, hata ni debata na sa hatuhita, dimingguta sa darion imaminggu kantate, yenet na isiyan, buku Psalmen, Biddu 150, mamuka siyan ayat sada sa hatrodi ayat onong. Psalmen 150 ayat sada rodi onong, tajahama margati sori. Sonong ma hata ni debata. Haleluya! Puji hamuma debata di bagasan habarion nai. Puji hamuma ibana di hajak kajang ni hagogoan nai. Puji hamuma hagogoan akan sumurungi. Puji hamuma ibana obat tuminagodang ni hati burongan. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbak dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan alisada dohot panutoran naman dia. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot kulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sudah berkuasa untuk memuji Yahweh. Haleluya. Ido sahatna sude namarhosa ikon memuji Jehovah lausido tema minggutta sadarion. Dihita saluhutna damang dohot daina molo disukut tu hita kapankah manang sadihari do kita marningot atau mengingat kepada Tuhan hira-hira halusna boha. Tiki situasi na bohado asata ingot debatata di bagasan parmoluota. Nah asa boy kita mangalusi diingot hamu dope kaya do ceritahon cerita taringot tu sada ama panjakik kalapa. Nah tikini ibagasan cerita idokon lau maimana pagi-pagi mamulahon ulaw na ima manjakik kalapa. Dung nako imana ijakiti ibuati kalapay sada tiki dung aliyan nako maimana tu kijang hape torro alogo na matsebelga. Pola do sampai miring bona ni kalapay ala bergani alogo. Ala hatahuton manang ala di bagasan hatahuton ni mana martangi yang main mana tu debatang idok kumasomono ni bagasan tangyang na. Ale Tuhan urupi yau baluaho nao sian parmana anon molotung baluan no nao selamat saat tuturu ibotong bodo mencetak kas Tuhan adong horboku na mencebulun saya tak kudui jala bagi kono pun sudu sudi akak umaliakku tanda las niroha dohot hamaleteokku inna amin dung say mana martani yang turun di mana sautik alai dung turun di mana sautik sambil dipikiri diingok muse sadar tayo horbokku dan mungkin muse lau leer tuaka umaliakku Tuhan asli roham roh museo marpangidoan takas dari botoko Tuhan isa do horbokku jalan ido pakai konon mal mololau marsuan adong do habing diau molo habing adong piga-piga usea penno sadar kulihat tuak kahumaliaku sikat ni horboi inna amat tawon turun may mana muse nanget dung turun ni mana nanget ngamulai di tonga-tonga ni bona ni kalapaon diingoti mana muse amang molo habing so hirapigat tetanggapku babalgahura molo habing martanian ni mana muse Tuhan takas doi botoko ay dihuta doang so pulapiga tetanggapku molo muse tanon habing ra mangalok papeleleng mangalok papeleleng kumaliak ku pe dapola godang sayang naik habingi atau manuk ay gut manukku manuk pe husea tu gule bagi pe untuk tetangga amen urupiau satu turun na turun may mana sarop sakaropak ngai lau tuturu idoko ni mana muse martanian Tuhan bulu mangalok pa
bileng dope asa uhato tolong ni manukipe bulu selau subagi waktu akan tetanggaku madok mau liate amen lompati manasian pohon kelapai sahat tutoru dung sahat itu dan napola sajian tahe adogoon toleh mah hadua main mga robus tolori di papung ujung kalapaon ujungna lupa di sude akatangiang mulai korpo habing manu satu tolong dan madong nasawat. Nah, dihita saludna damang dohod daina apakah betul tiki di bagasan hasusangan di bagasan pangujunan toho donahin kita marningot tu debata? Iya, kita ingat kepada Tuhan sampai di situ dulu. Lalu apakah ketika kita merasakan sukacita kita tidak mengingat Tuhan? Sebelum sampai ke sana, saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa benar ketika kesusahan kita ingat kepada Tuhan. Tapi jotak dohita somon amata panjakik kalapanakim tawar menawar bersama atau kepada Tuhan. Lihat masa pandemi ini. Saya mau agak sentil-sentil lah sedikit. Lihat masa pandemi ini. Bukankah situasi pandemi ini sama seperti situasi songonaman tanah adong igijang ni bonani kalapan aking. Kita ketakutan, kita merasa dalam bahaya, kita merasa perlu diselamatkan, kita merasa hidup kita sedang dalam ancaman. Lalu tadok koma di mula-mula ni pandemi i negara ta manang di seluruh dunia. Aduh, rindu bergereja ya. Kapan kita bisa bersekutu ya? Kapan kita bisa datang lagi memuji Tuhan ya? Oke, para pelayan jemaat putar kepala, putar otak untuk menemukan metode menjawab kerinduan. Ibai ma live streaming. Dung adong live streaming Roma Muse alus nyaka anggota atau warga gereja. Aduh, amang signal nggak bagus di tempat kami. Aduh amang kuota iku berbagi-bagi do iba kuota niba do kuotanya kada dana lomar siaja. Oke, putar kepala lagi pelayan, dibagikanlah tertib acara. Asa memfasilitasi siapa tahu nggak bisa datang, tidak bisa ikuti live streaming, lalu dengan tertib acara boleh beribadah bersama keluarga. Diharapkan kepala keluarga bisa menguluhon ibadah di rumah masing-masing. Romuse alus sian warga gereja. Kurang bedia do inang, kurang bedia do amang nata pe amang tanah gabe menguluhon kurang pas dirasa moloholan iba di jabu marede martangiang. Oke, diputar lagi. Metode apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memfasilitasi kerinduan yang disampaikan oleh warga jemaat. Oke, Ibu Kama ibadah mengido izin matu pihak keamanan dengan kuota 60 orang. Kemudian Romuse alus. Ago amang kuhama hitamar minggu haru penatua keluarga penatua adong 10 pitu hali 2 ngasaria dang siap ber karuas to 5 hamu akan martahonani madisi. Lalu kemudian kita putar lagi metodenya, kita cari lagi apa? Oke, sekarang ibadah tanpa kuota. Mana ICP paling perlu didaftarkan sebagai bukti pertanggungjawaban. Dungi Romuse alus tolema amang tolema inang ay marpese-pese dope hami. Sumarna say mulu alus damang dohdena. Tidak akan pernah selesai jawaban argumentasi di dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengingat Tuhan ketika kita di dalam kesedihan? Ya, mungkin ingat. Atau ya, pasti orang ingat Tuhan ketika mereka di dalam kesedihan. Tetapi tunggu dulu, kita tidak boleh berhenti kepada mengingat. Sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya, apakah ketika sukacita kita akan mengingat Tuhan? Ya, tentu. Tikirolas niroha setiap orang akan mengingat Tuhan. Makanya Jog.kbg di bagasan tik-tik manang warta di jalo hamuleteon alalas niroha. Diterima ucapan syukur karena sukacita, atau kita sendiri seringkali atau bahkan wajib rasanya moluadong las niroha di bagasan keluarga ta
kita buatlah ibadah syukur, lalu kita panggil pelayan, kita panggil jemaat, lau maka mulai tewon. Berarti ketika sukacita datang, ya kita juga mengingat Tuhan. Alai sebelum dimulai acara ibadah syukur, tahu si pondo tu pahalado, punang pola kejam baina manganon tata ibadah teh. Tupat dita punang pola kejam mama jami tata ala kejam do pulau non. Apakah kita mengingat Tuhan ketika kita di dalam kesusahan? Apakah ketika kita dalam sukacita kita mengingat Tuhan? Jawabannya ya. Saat sedih, saat susah, orang pasti ingat kepada Tuhan. Tetapi cukupkah hanya mengingat saja? Job-job dohi tata ringot damang dohot deinang. Tetapi tidak boleh hanya sampai pada mengingat. Karena ketika kita hanya berhenti dengan kata mengingat, belum tentu Tuhan memiliki tempat khusus di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengingat, itu harus berlanjut dengan memuji, kata pesalmen. Mulota ingot, ikon ta puji, ikon ta pasangat do. Ketika kita mengingat, kita harus memuji nama Tuhan yang kita ingat tersebut. Lalu yang pendeta, apa alasan seseorang untuk memuji Tuhan? Tadi saya sudah bilang, sukacita, duka cita, itu jadi alasan kita. Lalu pesalmen 150 melengkapi dari segala jenis jawaban kita. Bukan hanya soal sukacita, bukan hanya soal duka cita orang memuji Tuhan. Idopon pesalmen 150, mengapa kita harus memuji Tuhan? Puji mahat Jehovah, hamu alek kasihan banu gijang, puji hamu maibana diakka banu maaf. Puji hamu madebata di bagasan habadion nai, puji hamu maibana di hajak kajang ni hagogoon nai. Hidup adalah untuk memuji Tuhan. Pesalmen 150 atau Mazmur 150 ini disebutlah doksologi agung. Doksologi agung yang harus dinyanyikan bersama-sama di dalam ibadah atau di dalam persekutuan secara komunal. Bukan satu orang tetapi secara bersama. Karena bentuknya adalah pujian bersama kepada Tuhan. Apakah teks ini atau Mazmur 150 ini mau mengatakan Allah yang kita sembah itu, Allah yang menciptakan kita itu adalah Allah yang narsistik, Allah yang haus pujian, maka ikon sudah galuk nama hosa memuji pasangan pun ibana? Tidak. Roma 11 ayat 36 dikatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Logikanya damang dohot deinang, nama seseorang atau nama seorang pencipta atau penemu akan besar, akan dipuji, akan diingat oleh karena ciptaannya. Bapak Ibu akan ingat Albert Einstein oleh karena temuannya. Bapak Ibu akan ingat nama Graham Bell oleh karena ciptaannya atau penemuannya. Maka Allah juga akan dikenal dan diingat oleh karena karyanya atau oleh karena ciptaannya. Jadi mengapa orang harus memuji Tuhan? Yang pertama, karena Ia adalah pencipta. Karena segala sesuatu berasal dari Dia. Maka yang berasal dari Dia harus memuji, harus kembali, harus bersukacita kepada Dia. Lalu alasan berikutnya di Kejadian 1 ayat 31, kita dengar atau kita baca ketika Allah sudah menciptakan langit, bumi, segala isinya beserta dengan manusia. Sebagai kesimpulannya dikatakan Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Allah dan segala karya yang diciptakan, yang digambarkannya dengan baik itu mendorong kita untuk bersama-sama juga memuji Dia karena Dia adalah yang baik. Jika kita memuji Dia, kita memuji hasil karyanya yang baik itu, maka itu semua mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik. Berarti intina dangadong harugianna mulota puji ta pasangat dewata alana mengajarkan, mengarahkan
ke arah yang baiklah pekerjaan memuji pasangapun goal di bata. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita temukan dua alasan penting kenapa kita harus memuji Tuhan. Pertama, karena kita adalah ciptaannya. Yang kedua, karena kita harus hidup dengan baik seperti sebagaimana ciptaan itu diciptakan dengan baik. Kemudian teks kita pada hari ini Bapak Ibu di ayat 3 sampai ayat 6 dikatakan atau dijelaskan bagaimana cara memuji Tuhan. Ya, ada marpanukun hamu tu baga sakolamuna, kira-kira bagaimana ya cara memuji Tuhan yang baik? Seperti apa ya cara memuji Tuhan yang baik? Aikon boy doiba maredde manang marnot marsolmisasi do denggan atau molosongoni olah nakatin musik mana jago memuji pasangapun kuarni debata buhama molo iba butanot sama sekali manang suara niba false sama sekali. Apakah saya bisa memuji Tuhan dengan segala keterbatasan saya? Pesalmen mandokon puji Tuhan, manang puji ma Tuhan mardongan suara ni sarune, mardongan suara ni arba, mardongan sordam, mardongan tali saja, mardongan panok toron, dohot mardongan hasapi tulila. Semua alat musik dijelaskan di dalam teks ini. Lalu inang nanggosada dan goyau, nanggosada marhasapi, martulila, sordam mana adang goyau inang, marete pedang goy. Jadi boha caraku memuji pasangapun goar di debata. Boha mah Sabung-sabungnya tuh di pujian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat musik atau berbagai cara, berbagai kesenian seperti yang ditegaskan di dalam Mazmur 150. Betul sekali. Tetapi penjelasan yang disampaikan pesalmen tidak menutup bahwa pujian itu hanya bersifat atau hanya boleh dimainkan, dilakukan oleh orang-orang yang memiliki potensi saja. Tidak. Tahukah Bapak Ibu kapan dimulai orang di dalam Alkitab atau di sejarah kekristenan mengenal alat musik? Dari tradisi ya Yahudi. Orang Yahudi pertama sekali mengenal musik. Maka ini lagunya mereka nih. Pesalmen 150 ini edeni halak Yahudi doon di dalam tata ibadah mereka. Pesalmen 150 dimulai dengan kata puji hamuma debata. Lalu di bagian akhir dikatakan sudena markosa ikon memuji Jehovah. Ini gambaran ibadah mereka. Dimulai dengan pujian atau nyanyian, lalu diakhiri juga dengan pujian atau nyanyian. Di dalam Alkitab kapan pertama kali musik itu pernah diperdengarkan? Atau siapa yang pertama kali memperkenalkan musik di dalam Alkitab? Bapak Ibu ada pernah tahu? Tabuka jo Sada Musa Opat, Kejadian kalau bahasa Indonesia. Sada Musa Opat ayat 20 Sada. Kejadian 4 ayat 21. Semoga tidak berbeda bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ia guar ni angginai si Jubal ibana do opuni sude akka sipiltik hasafi dohot sorda. Jubal itu adalah keturunannya dari Adam dan Hawa. Dia katanya bapak dari segala alat musik kecapi katanya. Nah, di sana pertama kali diperkenalkan, mungkin karena tradisi mereka menggembala sapi, sambil menggembala, sambil duduk, tabodora, sambil mendengarkan alat musik. Kemudian itu diteruskan dalam tradisi baik ibadah orang Yahudi sampai ke sinagoga, sampai kepada bait Allah di Yerusalem dan diteruskan oleh tradisi kekristenan. Nah, Bapak Ibu minggu lalu sama pendeta udah jelaskan kalau dulu tidak semua boleh bernyanyi, hanya bagian para imam yang ada di barisan kiri kanan altar. Tetapi para jemaat hanya ikut mendengarkan saja. Tetapi kemudian Martin Luther mengadakan protes, lalu kemudian mengembangkan makna fungsi musik nyanyian
musik dan nyanyian gereja di dalam ibadah, yaitu yang pertama untuk mengekspresikan iman, lalu yang kedua untuk menyaksikan pengajaran. Itu kenapa Molotajaha buku Wende setiap lagu atau setiap nomor di bagian atas itu dibuat temanya apa? Temanya apa? Edde Tarimotu Namasa Sogo, Edde Pamakulon, Edde Hari Minggu, dengan berbagai jenis tema. Karena lagu itu adalah ekspresi iman kita. Kapan? Kalau hari kenaikan lagunya apa? Jumat Agung lagunya apa? Natal lagunya apa? Harus disesuaikan dengan temanya karena menggambarkan apa bentuk atau apa gambaran iman kita. Lalu alasan yang kedua, katanya lagu itu, nyanyian itu, musik itu dipakai untuk menyaksikan pengajaran. Apa isi pengajaran kita? Maka mari kalau kita ingat Kidung Jemaat 280, ada yang ingat lagunya? Aku percaya pada Tuhanku, pada Allahku yang pertama. Nah, lagu ini adalah lagu yang dituliskan dari bentuk pengakuan iman rasuli, dilagukan atau dimusikkan. Itu menggambarkan pengajaran kita, percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang dikatakan oleh Martin Luther. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kenapa kita perlu bernyanyi di dalam sebuah persekutuan? Karena di dalam lagu kita, kita ekspresikan iman kita. Di dalam lagu kita, kita saksikan pengajaran kita. Tapi yang paling penting adalah, ini mungkin orang-orang yang bidang musik yang akan lebih paham. Kalau kita nonton Indonesian Idol, saya sudah pernah bilang ini, bukan hanya soal bagusnya suara, bukan hanya benarnya intonasi. Bagian yang paling penting dari lagu adalah soul atau jiwa dari sebuah lagu. Maka ketika kita melihat jiwa dari lagu itu, ketika lagu itu dinyanyikan, kita akan tahu, oh, nalagi hasusah do mataan nama reddi. Oh, nalagi parlas tiroha do amataan nalagi mareddi. Contohnya saja Bapak Ibu, saya pengen sekali menyanyi meskipun suara saya pas-pasan. Saya akan nyanyikan salah satu lagu, tidak dengan bahasa Batak, tidak dengan bahasa Indonesia. Saya akan nyanyikan dengan bahasa Jawa. Lalu mari, kalau nanti kurang-kurang tepat, mari kita coba mereka-reka lah, menebak-nebak kira-kira isi lagu ini apa. Lagunya begini. Lah iki bejoku yen Gusti duweku, urip ayam tentrem kang maringi Gustiku, nadyan akeh pangodo tansah alami, aku ora wedi yen Gusti kang ngayomi. Ayam tantra yen Gusti duweku, ayam tantra yen Gusti duweku, ayam tantra yen Gusti duweku, mung Gusti Yesus Kristus kang dadi duweku. Kalau pakai musik biasa saya salah. Kira-kira Amang Inan walaupun tadi suaranya begitu, kira-kira lagu itu menggambarkan apa? Ketenangan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita akan merasakan ketenangan. Nah, dari lagu itu, ketika itu dinyanyikan dengan benar, ketika itu dijiwai dengan benar, orang akan bilang, oh, lagu itu adalah lagu yang menggambarkan situasi tenang ketika orang sedang merasakan kebersamaan dengan Tuhan. Meskipun bahasanya mungkin tidak kita mengerti, atau mungkin di antara kita sudah mengerti karena bahasanya. Atau contoh lain Bapak Ibu, saya akan nyanyikan sepenggal saja karena saya sudah tidak punya nyali lagi untuk bernyanyi. Dalam bahasa Karo. Beritakan berita si Maria, ku kalak lati simrakan lati pelola. Kira-kira lagunya tentang? Iya, pujian memberitakan
karena ada kata beritakan. Pujian ini, lagu ini tentu tidak akan dinyanyikan dengan intonasi dan penghayatan begini. Berita tidak akan dinyanyikan dengan begitu, tetapi akan dinyanyikan dengan suara yang gembira atau suara yang menggambarkan sukacita bagi penyanyinya. Maka teks yang dituliskan oleh Mazmur 150 ini di ayat 3 dikatakan, puji hamuma ibana mardongan suara nisarune. Kalau bahasa Indonesia katakan dengan sangkakala. Kenapa harus dengan sangkakala? Sangkakala adalah alat musik yang digunakan untuk menyambut seorang raja atau penguasa. Maka dia harus dinyanyikan, harus dipakai untuk memuji nama Tuhan sebagai raja, sebagai penguasa. Kalau dipakai hanya sekedar tulali kecapi di bagian depan, mungkin tidak akan semeriah itu. Tetapi untuk memulai ibadah, biasa akan ditiup sangkakala sebagai bukti sang raja atau sebagai gambaran penjiwaan sang raja penguasa itu akan masuk ke dalam ibadah. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat berikutnya, gambaran berbagai orkes alat musik yang digabung dengan paduan suara untuk menyanyikan lagu puji-pujian adalah gambaran seluruh yang bernafas. Jadi di sana ada kecapi, ada arbab, semua digabungkan dengan paduan suara menunjukkan bahwa ketika memuji Tuhan, ketika bernyanyi di dalam jemaat, ketika kita menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, tidak boleh satu atau dua saja, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Seluruh yang bernafas, pujian itu harus bersifat komunal. Paduan suara beserta alat musik dimainkan bersama menggambarkan kebersamaan kita. Makanya salah satu alasan kenapa penting sekali datang bergereja, penting sekali datang beribadah, karena di dalam ibadah, di dalam gereja ada nyanyian jemaat, ada nyanyian umat. Untuk apa nyanyian jemaat itu? Untuk apa nyanyian umat itu? Untuk mengingatkan kita, Hapor Shelton bukan urusan saya sendiri, tetapi tentang kepercayaan saya adalah tentang persekutuan juga, tentang kehidupan bersama-sama juga. Mungkin di dalam pergumulan kita masing-masing, tetapi ketika melakukan pekerjaan Allah untuk memuji Allah, kita perlu sebuah persekutuan yang menggambarkan kebersamaan melakukan pekerjaan Allah. Jadi udah malas marminggu di kok dohita rap marede di bagasan persekutuan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimanakah supaya kita bisa tergerak untuk memuji Tuhan? Bagaimanakah supaya hati kita bisa tergerak untuk memuji Tuhan? Tadi di bagian awal saya sudah katakan, pertama sekali kita harus mengingat Tuhan. Karena gak akan mungkin puji Tuhan molodang taingot ibana. Jadi komparjulo dohita marningot ibana di bagasan perdalanan ningolutta, di bagasan pergumulan, di bagasan sukacita, di bagasan rutinitas, di bagasan kejenuhan hidup. Kita pertama sekali harus ingat dulu Tuhannya. Sesudah ingat apa yang pendeta, sesudah ingat nanti kita akan berpikir, lalu kemudian akan semakin dalam memikirkannya, lalu menikmati perjalanan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Seorang penulis, John L. Mason namanya, dia mengatakan begini, think dan thank berasal dari kata Latin yang sama. Think berpikir, thank itu mengucap terima kasih, mengucap syukur, itu berasal dari kata Latin yang sama. Lalu Mason berkata, jika kita meluangkan waktu untuk berpikir lebih banyak, maka jelas kita akan bersyukur lebih banyak. Maka Bapak Ibu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mari beri waktu untuk berpikir lebih banyak tentang Tuhan. Nanti kita akan bersyukur lebih banyak tentang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mauliate situtudo di dokrohanami ale Tuhan debata nami.
Dihatamina umar salingar di tonga-tonga ni parminggon nami, parpungon nami apala ditikyon. Marsiajar dohami Tuhan, ganup na marhosa, ikon mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Martibakon at kapuji-pujian Tuhan si patang godang do orang-orang na kaluar siyan pamangan nami. Atau ajari kami Tuhan, ajari kami marningot balganiasi dohot kolong ni roham. Nang hupakilalahon nami di bagasan mulu nami, na mangalihon hahipason, na mangalihon pasu-pasu, na mangalihon bisu, na mangalihon pangajarion, dohot haluang siyanak kaparmaraan. Asa tutu Tuhan, diganup pagdalanan ni muluno nami, boy hupuji, hupasama pami, guarmu nabadiai. Tuhan dinalau mulak pehami, dinalau mahudupi sudah ka ulau nami galup-galup pari, tutangakmu mahu pasat kami, tondi nang diri nami, asaboy kami mamuji guarmu nabadiai, marhite-hite akka ulau nami galup pari. Di bagasan Kristus Yesus martangyak kami Tuhan. Amin.